Dalam rangka mengejar target realisasi investasi, ini kan kita juga diperhadapkan dengan pertanyaan etika dan moral investasi. Kalau saya dalam posisi sebagai Pak Menteri Investasi, ada pertanyaan yang selewengan datang ke saya, Pak Hendrik, jika Anda sebagai Menteri Investasi, kira-kira investasi modal apa yang Anda kehendaki masuk di Indonesia? Pak Menteri, menurut saya, kita tidak sedang mengejar juga realisasi target yang sifatnya kuantitas investasi, tapi kita juga melirik investasi yang menurut saya itu investasi yang responsibel, investasi yang bertanggung jawab, dan investasi yang etis juga. Kita tidak mau pengalaman buruk yang terjadi di misalnya negara-negara Afrika hari ini, negara-negara Asia Selatan hari ini, Sri Lanka dan sebagainya. Beberapa negara di Latin Amerika hari ini mengalami hal yang sama. Membuka pintu selebar-lebarnya, membuat relaksasi kebijakan negara senyaman-nyaman mungkin, masuk investasi dari negara-negara besar. Apa yang terjadi sekarang? Manfaat investasi itu ampasnya saja dinikmati, kerusakan lingkungan saja dinikmati oleh negara tuan rumah. Tapi manfaat esensial dari investasi, yaitu nilai tambah, peningkatan kesejahteraan, alih teknologi, proteksi terhadap lingkungan itu tidak terjadi. Nah, berkaca dari pengalaman negara-negara itu, Pak Menteri, saya minta dengan segala hormat kepada Pak Menteri, bahwa di samping target kita untuk merealisasi nilai investasi yang telah ditargetkan oleh Pak Presiden, tapi mungkin ada pentingnya juga kita untuk memperhatikan etika investasi. Nah, oleh karena itu, maka selain divisi pelayanan investasi yang tadi disinggung oleh Pak Nusron tadi, saya minta memang divisi pengendalian itu penting sekali, Pak. Kita punya pengalaman berpuluh tahun membuka kesempatan investasi, reklamasi lahan tambang itu nggak pernah dilakukan. Omong kosong itu, bullshit itu. Reboisasi hutan yang ditebang karena izin HPH atau HTI tidak pernah dilakukan. Kalau reboisasi itu dilakukan di pinggir-pinggir jalan saja, sehingga bisa terlihat oleh orang seolah-olah ada reboisasi. Tapi reboisasi sebagai kewajiban penanaman kembali itu tidak dilakukan. Oleh karena itu, divisi atau deputi pengendalian investasi ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa bukan cuma sumber daya alam kita dikeruk, tapi ada langkah-langkah ekologis yang bertanggung jawab harus dilakukan untuk memulihkan kondisi alam dan bumi kita akibat dari investasi. Saya kira itu pesan moral saya kepada Pak Menteri.